Iya, terima kasih Kak Eca atas kesempatannya. Hai sahabat cerdas dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kalinya masih tetap bersama kami, Guru SMK Negeri 6 Ambon. Iya, kita lanjutkan ya sahabat cerdas, kompetensi dasar kita di hari ini. Kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.6 dengan pasangannya 4.6. Ini terkhusus untuk sahabat cerdas yang ada pada kelas 10 sekolah menengah kejuruan. Iya. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 3.6 menganalisis barisan dan deret geometri, dan dengan pasangannya 4.6 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Kompetensi dasar ini merupakan kelanjutan dari kompetensi untuk minggu kemarin. Jadi ketika kemarin kita belajar tentang barisan dan deret aritmetika, hari ini kita ketemu dengan barisan dan deret geometri. Sudah tentu ya sahabat cerdas, tidak beda jauh dalam mempelajari materi kemarin dengan hari ini. Nah, yang merupakan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 ini adalah sahabat cerdas diharapkan ketika selesai dalam mempelajari kompetensi dasar ini, yang pertama mampu menjelaskan pengertian barisan dan deret geometri, yang kedua mampu menentukan unsur-unsur dalam barisan dan deret geometri, dan yang ketiga menyelesaikan deret geometri tak hingga. Iya, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Kita langsung pada materi pembelajarannya. Yang pertama, barisan geometri. Pengertian barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap. Iya, saya ulangi lagi, barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap. Iya, itu pengertian dari barisan geometri. Nah, kita lihat bentuk umum barisan geometri. Bentuk umum dari barisan geometri dengan suku pertamanya masih tetap A, kemudian rasio biasanya ditulis dengan R kecil. Jadi jika diketahui suku pertama A dan rasionya, maka bentuk umum dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan suku pertama dikali dengan rasio pangkat N kurang 1, atau UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Iya, sahabat cerdas, itu merupakan bentuk umum atau rumus dari barisan geometri. Nah, kita langsung menerapkan rumus barisan geometri ini dalam menyelesaikan beberapa contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama yang saya ambil adalah tentukan suku pertama atau A, kemudian rasio atau R, kemudian rumus suku Kn atau UN, dan suku ke-8 atau U8 dari barisan geometri 128,32,8, titik-titik. Iya, sahabat cerdas, jadi barisan bilangan geometri yang diberikan di sini ada
U1, U2, dan U3 itu yang diketahui. Kemudian kita diminta untuk menentukan suku pertama, rasio, kemudian rumus suku KN dan suku ke-8. Jangan lupa bentuk umum atau rumus dari barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, kita selesaikan contoh soal yang pertama ini. Dari barisan bilangan yang diketahui, kita simpulkan atau kita tentukan nilai A-nya atau suku pertama sama dengan 128. Jadi suku pertama dari barisan bilangan yang diberikan tadi adalah 128. Nah, rasio atau R ini ditentukan dari suku kedua dibagi dengan suku pertama. Jadi suku kedua yang diketahui pada barisan bilangan geometri tadi adalah 32. Nah, 32 kita bagi dengan U1. U1-nya sama dengan 128. Jadi rasionya sama dengan 32 bagi 128. Kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 32. Jadi 32 bagi 32 hasilnya sama dengan 1. Kemudian 128 dibagi 32 hasilnya sama dengan 4. Dengan demikian rasio dari barisan bilangan geometri di atas adalah 1/4. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah kita diminta untuk menentukan rumus suku KN dari barisan geometri. Bentuk umum dari barisan geometri adalah kita tulis A kali R pangkat N kurang 1. Nah, di atas telah kita tentukan nilai A-nya sama dengan 128, kemudian rasionya sama dengan 1/4. Kita substitusi ke persamaannya, maka UN-nya sama dengan 128 kali 1/4 pangkat N kurang 1. Nah, sahabat cerdas, di sini 128 dan 1/4 kita sederhanakan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Itu merupakan pembelajaran kita pada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Iya, sahabat cerdas, jangan lupa ya, bisa kembali. Kalau lupa bisa kembali menyaksikan video pembelajarannya pada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, di sini 128 kita ubah dia ke bentuk pangkat, maka diperoleh 2/7. Jadi 2/7 ini hasilnya sama dengan 128. Kemudian 1/4 ini kita bawakan ke pangkat negatif. Jadi 4 ini pangkatnya sama dengan 2/2. Kemudian karena 1/2 kita bawakan dia ke bentuk pangkat negatif. Hasilnya sama dengan 2/2. Jadi 2/7 dikali dengan 2/2 dipangkatkan N kurang 1. Di sini sahabat cerdas, kita selesaikan dulu 2/2 dipangkatkan N kurang 1. Masih pada pembelajaran sifat-sifat bilangan berpangkat, maka ini pangkatnya kita kalikan. Maka diperoleh 2/2 kali N, hasilnya negatif 2N. Kemudian negatif 2 kali negatif 1 hasilnya sama dengan positif 2. Jadi UN
sama dengan 2 pangkat 7 kita kalikan dengan 2 pangkat negatif 2N tambah 2. Ya, baru langkah selanjutnya masih tetap menggunakan sifat bilangan pangkat. Di sini pangkatnya kita kalikan. Karena apa? Bilangan pokok atau basisnya sudah sama. Jadi bilangan pokok dari 128 tadi hasilnya 2 pangkat 7, jadi bilangan pokoknya 2. Kemudian kita kalikan juga 2 pangkat negatif 2N tambah 2, jadi bilangan pokoknya 2 juga. Sehingga tinggal kita selesaikan dengan cara mengalihkan pangkatnya. Oke, sahabat cerdas. Untuk sifat pada bilangan berpangkat dikalikan berarti kita jumlahkan dia. Dengan demikian 2 pangkat 7 kali 2 pangkat negatif 2N tambah 2 hasilnya sama dengan 2 tambah 7 hasilnya sama dengan 9. Kemudian di sini yang mengandung variabelnya hanya negatif 2N, maka kita turunkan dia. Jadi hasil yang kita peroleh adalah 2 pangkat 9 dikurangi dengan 2N. Dengan demikian rumus suku Kn dari barisan geometri 128,32,8 sama dengan 2 pangkat 9 kurang 2N. Ya, selanjutnya kita akan menentukan suku ke-8 atau U8. Itu sama dengan, ya sahabat cerdas, di sini bisa kita substitusi ke rumus barisan geometri dan bisa juga kita langsung substitusi ke rumus yang telah kita peroleh pada langkah sebelumnya. Jadi rumus suku Kn dari barisan bilangan geometri ini adalah 2 pangkat 9 kurang 2N. Jadi bisa kita substitusi ke rumus ini dan juga bisa kita substitusi ke rumus barisan geometri A kali R pangkat N kurang 1. Sudah pasti mendapatkan hasil yang sama. Nah, di sini saya mencoba untuk mensubstitusikan ke rumus yang telah kita selesaikan pada langkah sebelumnya, yaitu UN sama dengan 2 pangkat 9 kurang 2N. Kita tinggal menggantikan nilai dari variabel N-nya kita ganti dengan 8, maka diperoleh 2 pangkat 9 kurang 2 kali 8. 2 kali 8 hasilnya sama dengan 16, maka U8-nya sama dengan 2 pangkat 9 kurang 16. 9 kurang 16 sama dengan negatif 7, jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat negatif 7. Di sini sahabat cerdas kita ubah dia ke bentuk pecahan, jadi sama dengan 1/2 pangkat 7. 2 pangkat 7 hasilnya sama dengan 128, maka suku ke-8 dari barisan geometri ini adalah 1/128. Dengan demikian telah kita tentukan nilai suku pertama, rasio, rumus suku Kn, kemudian suku ke-8. Ya, seperti itu penyelesaiannya sahabat cerdas. Semoga bisa dipahami untuk contoh soal yang pertama ini. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Kita mencoba menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan barisan geometri untuk menyelesaikannya. Nah, di sini masalah atau contoh soal yang kedua adalah
Perencanaan mesin perkakas memerlukan 4 roda gigi yang terdiri dari A, B, C, dan D. Yang satu sama lainnya merupakan penggerak dan yang digerakkan. Roda gigi tersebut diletakkan berurutan dan putaran roda giginya membentuk barisan geometri. Jadi contoh soal atau permasalahan ini sudah jelas ya sahabat cerdas bahwa kita akan menyelesaikannya dengan barisan geometri. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa putaran per menit roda gigi D, berarti roda gigi yang keempat. Jika diketahui putaran roda gigi A sama dengan 30 putaran per menit dan roda gigi B adalah 60 putaran per menit. Oke, sahabat cerdas, kita mencoba untuk menyelesaikannya. Ingat bahwa kita mempunyai 4 roda gigi, berarti ada U1, U2, U3, dan U4. Kemudian kita diminta untuk menentukan roda gigi yang keempat, karena diketahui roda gigi yang pertama dan kedua nilainya 30 dan 60. Di sini roda gigi yang ketiga dan keempat belum diketahui, namun kita diminta untuk menentukan yang keempat. Oke, kita menyelesaikannya. Yang pertama, tuliskan bentuk permasalahan tersebut dalam bentuk barisan geometri atau dalam bentuk penulisan matematik. Ya, maka diketahui barisan geometrinya tadi ada yang pertama dan kedua atau A dan B, maka kita tulis A-nya 30, B-nya sama dengan 60. Jadi barisan geometrinya 30,60, titik. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan suku pertamanya atau A-nya sama dengan 30. Kemudian rasio R-nya sama dengan U2, kita bagi dengan U1. U2-nya sama dengan 60, maka kita bagi dengan U1 30, 60 bagi 30 hasilnya sama dengan 2. Jadi rasio dari barisan geometri tersebut adalah 2. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk menentukan U4-nya, maka kita substitusi A dan rasio pada rumus barisan geometri itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi kalau U4 berarti sama dengan 30 kali 2 pangkat 3. Jadi 4 kurang 1 hasilnya sama dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kita kalikan dengan 30. Jadi hasilnya sama dengan 240. Dengan demikian U4 atau roda gigi yang keempat adalah 240 putaran per menit. Jadi sahabat cerdas bisa langsung menentukan roda gigi C atau U3-nya, bisa langsung U3 sama dengan A kali R pangkat 2. Oke, itu sebagai tambahan saja karena tadi di contoh soal kita menentukan roda gigi yang keempat, jadi U4-nya sama dengan 240, sehingga roda gigi D itu adalah 240 putaran per menit. Ya, itu 2 contoh soal yang kita pelajari dalam menerapkan barisan geometri dalam menyelesaikan contoh soal. Ya, kita lanjut dengan
deret geometri. Nah, sahabat cerdas, deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku barisan geometri yang berurutan. Jumlah n suku pertama atau biasanya ditulis Sn dari deret geometri itu dirumuskan dengan rumus untuk R atau rasionya kurang dari 1, kita gunakan rumus Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ingat sahabat cerdas, rumus ini dia berlaku atau kita gunakan ketika rasionya kurang dari 1. Iya. Kemudian untuk R-nya lebih besar dari 1, kita gunakan rumus jumlah n suku pertama atau Sn deret geometri itu sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jadi dalam menyelesaikan contoh soal deret geometri, sahabat cerdas harus ingat bahwa bila mana kita menggunakan rumus yang pertama dan bila mana kita menggunakan rumus yang kedua. Jadi rumus yang pertama digunakan ketika rasionya kurang dari 1. Dan rumus yang kedua kita gunakan ketika rasionya lebih dari 1. Oke, untuk lebih jelas kita mencoba untuk menyelesaikan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan rasio suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah titik-titik. Nah, kita bisa langsung menentukan suku pertamanya. Suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 3. Kemudian rasio ini diperoleh dari U2 bagi U1 atau U3 bagi U2. Jadi rasio ini tetap nilainya sama. 6 bagi 3 hasilnya sama dengan 2. Kemudian 12 bagi 6 juga hasilnya tetap 2. Dengan demikian kita simpulkan bahwa rasio dari deret geometri tersebut adalah 2. Nah, untuk menentukan suku ke-10 kita menggunakan rumus barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. A-nya 3, kemudian R-nya 2, kemudian R pangkatnya 9. 9 diperoleh dari 10 kurang 1. Dengan demikian suku ke-10 itu sama dengan 3 kali 2 pangkat 9. Kita lebih dulu selesaikan bilangan pangkatnya. 2 pangkat 9 hasilnya sama dengan 512. Baru kita kalikan dengan 3. Jadi 512 kali 3 hasilnya sama dengan 1536. Dengan demikian suku ke-10 dari deret geometri yang diketahui tadi itu hasilnya sama dengan 1536. Jadi kalau tadi cuma diketahui 4 suku pertama, kita sudah bisa menentukan suku yang ke-10. Jadi sahabat cerdas juga bisa berlatih untuk lebih bisa lagi dengan bisa menentukan suku ke-8, terserah mau suku ke-9, 10-nya telah kita selesaikan, bisa menentukan suku ke-11 dan seterusnya. Tergantung kemauan dari sahabat cerdas untuk mencoba. Karena matematika itu harus diawali dengan niat untuk mencoba. Kalau tidak pernah mencoba maka
sudah tentu tidak bisa untuk menyelesaikan masalah atau contoh soal dalam matematika. Ya, seperti itu sahabat cerdas, untuk lebih memotivasi sahabat cerdas lagi. Kita lanjut untuk menentukan jumlah 10 suku pertama. Ingat sahabat cerdas, R-nya 2 berarti R-nya lebih dari 1. Dengan demikian kita menggunakan persamaan yang kedua tadi. Rumusnya adalah jumlah n suku pertama dari deret geometri itu sama dengan A kali R pangkat n dikurangi dengan 1 per R kurang 1. Yang kita cari adalah 10, jumlah 10 suku pertama. Berarti hasil dari penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke 10. Coba sahabat cerdas bayangkan, kita selesaikan secara manual U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai pada tambah U10. Nah, di sini kita tinggal menerapkan rumus deret geometri. Jadi jumlah 10 suku pertama itu sama dengan A kali R pangkat 10 dikurangi dengan 1 per R kurang 1. Jadi 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Berarti jumlah 10 suku pertama yang kita punya adalah 3 kali 2 pangkat 10 dikurangi 1 per 2 per 1. Satunya tadi diperoleh dari 2 kurang 1. Sehingga S10 atau jumlah 10 suku pertama sama dengan 3 kali 2 pangkat 10 hasilnya sama dengan 1024 kurang 1. 1024 dikurangi 1 hasilnya sama dengan 1023. Jadi 1023 kita kalikan dengan 3 hasilnya sama dengan 3069. Dengan demikian jumlah 10 suku pertama yang kita peroleh adalah 3069. Oke, itu jumlah 10 suku pertama. Dengan demikian dapat disimpulkan rasio kemudian U10 dan jumlah 10 suku pertama deret yang diketahui berturut-turut adalah 2, 1536 dan 3069. Jadi rasionya sama dengan 2, U10-nya sama dengan 1536, kemudian jumlah 10 suku pertamanya adalah 3069. Ya, seperti itu penyelesaiannya ya sahabat cerdas untuk contoh soal yang pertama. Nah, kita lanjut untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua, masih pada deret geometri. Diketahui contoh soalnya suku kedua dan suku kelima dari suatu deret geometri berturut-turut adalah 108 dan 2916. Jadi sahabat cerdas ingat di sini kita punya dua suku, ada suku kedua atau U2 dan U5 berturut-turut 108 dan 2916. Berarti U2-nya sama dengan 108, U5-nya sama dengan 2916. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menentukan jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut. Nah, kita mencoba untuk menyelesaikannya. Ya, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa U5-nya sama dengan 2916, kemudian U2-nya sama dengan 108. Iya. UN-nya sama dengan A kali R pangkat N kurang 1.
Kemudian rasionya diperoleh dari U5 kita bagikan dengan U2. Berarti kita tulis di sini U5 per U2 sama dengan A kali R pangkat 4 per A kali R. Jadi U5 kita jabarkan dia dengan bentuk umum dari barisan geometri, jadi A kali R pangkat 4. 4-nya diperoleh dari 5 kurang 1. Kemudian dibagi dengan U2. U2 itu sendiri sama dengan A kali R pangkat 1. Satunya diperoleh dari 2 kurang 1. Kita tulis U5 tadi nilainya sama dengan 2916 dibagi dengan U2 108, berarti 2916 kita bagi dengan 108. Kemudian A kali R pangkat 4 dibagi dengan A kali R. Masih kita terapkan sifat-sifat bilangan pangkat di sini. Berarti ini pembagian, berarti pangkatnya kita kurangi. Jadi A pangkat 1 kurang 1 hasilnya A pangkat 0. A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Kemudian R pangkat 4 dikurangi dengan R pangkat 1. Jadi 4 kali 4 kurang 1 hasilnya sama dengan 3. Jadi R-nya atau rasionya sama dengan R pangkat 3. Kita lanjut untuk langkah berikutnya. 2916 bagi 108 hasilnya sama dengan 27. 27 sama dengan R pangkat 3. Di sini sahabat cerdas, kita akan menentukan rasio. Dengan demikian 27 sama dengan R pangkat 3. Kita analisis dia bahwa 27 itu kita bawa ke bilangan berpangkat. Berarti basisnya adalah 3. 3 pangkat 3. Dengan demikian R-nya sama dengan 3. Karena apa?